Itulah pernyataan iman kami, Tuhan. Kami akan terus memegang janji-Mu, karena Tuhan tidak pernah gagal menepati semua janji-Mu. Janji yang sudah Engkau tuliskan di dalam firman-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Saudara nyanyikan satu kali lagi, katakan janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu. Saudara, tema kita hari ini, silakan. Terima kasih untuk para imam musik dan pemuji yang luar biasa diberkati Tuhan dengan talenta. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah ketika Tuhan terasa diam, apakah ada iman kita berbicara? Atau dengan perkataan lain, hidup oleh iman kepada Yesus Kristus adalah hidup yang imannya diaplikasikan di tengah ketidakpastian. Dan saya mau mulai ibadah ini dengan sebuah pertanyaan refleksi buat kita. Saudaraku, apa yang akan saudara lakukan ketika hidup saudara terasa seperti teka-teki yang rumit? Ketika pada satu saat dalam hidupmu, kelihatannya Tuhan itu menjadi sosok yang misterius. Kita tidak melihat tangannya turun. Saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat, ya, serba digital. Tetapi saat yang sama kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Yang setuju boleh katakan amin. Ya. Karena ada krisis global, sekarang krisis global di mana-mana, krisis nasional. Ya. Lalu kita lihat juga di dalam sosmed, ada saja ketidakadilan yang muncul, kekerasan dan kejahatan yang tingkatnya kayaknya semakin hari semakin naik. Belum lagi kita punya masalah pribadi, masalah relasi dalam keluarga, sakit, penyakit, masalah keuangan dan lain sebagainya. Dan saat itu pasti hati saudara sama dengan saya, menjerit, Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Dan saudaraku, saudara tahu ini adalah inti dari perikop yang akan kita renungkan. Inti dari kitab Habakuk. Habakuk itu adalah seorang nabi, dia disebut nabi kecil. Ya, jadi ada nabi besar, nabi di Alkitab itu ada nabi besar seperti Yeremia, Yehezkiel, Yesaya dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kitab yang ditulis oleh nabi kecil, ada 12. Ya. Salah satunya adalah Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi, tetapi melalui tulisannya dalam kitab Habakuk, kita tahu Habakuk adalah seorang pendoa yang bergumul.
di dalam doanya ia berteriak, "Berapa lama lagi Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan saya percaya ini sangat relevan dengan kita. Teriakannya itu juga adalah jeritan hati kita. Dan hari ini kita mau belajar pergumulan dari Habakuk yang mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang fundamental, yaitu bagaimana kita harus hidup di dalam iman kita ketika kita merasa Tuhan itu diam. Ketika ketidakpastian itu ada di sekitar kita. Mari saudara, saya ajak saudara untuk membuka. Sebenarnya kitab Habakuk harus kita baca semua. Tapi saya akan membacanya di dalam Habakuk 2, 4 ayat saja, ayat 1 sampai 4. Ya. Saudaraku, selagi nanti kita merenungkan, saya berkhotbah, biarkan Alkitab saudara terbuka, karena saya akan merujuk ke ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya, emang paling enak sebenarnya dengan Alkitab buku. Ya, saudara yang mau pakai Alkitab buku setiap minggu boleh di sana ada 5. Ya, jadi boleh diambil sambil dibuka. Baik, saudara buka Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Yang sudah siap katakan amin. Saudara perhatikan Alkitab saudara dan saya akan membacakannya bagi saudara. Saya akan membacakannya dari Alkitab TB2 ya. Saudara mungkin kebanyakan di TB1 ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada perbedaan terjemahan sedikit, nggak apa-apa, intinya sama. Kalau di TB2 ini, sebentar saya juga buka TB2 di handphone saya. Ya. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, "Orang benar akan hidup karena percaya." Karena percaya. Bedanya sama TB1 ada nyanya, betul ya? Ya kan? Oke. Saya mulai dengan ayat pertama. Ini Habakuk yang ngomong. "Aku akan berdiri di tempat penjagaanku, aku akan bertahan di menara, aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku, apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku," katanya, "tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda." Ayat 4, "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya." Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas anugerah hari perhentian ini, hari Sabat ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan untuk berkumpul di hadirat-Mu. Kami telah membaca dan mendengar firman-Mu dari kitab Habakuk. Kami mengakui bahwa hati kami seringkali gelisah seperti Habakuk. Kami hidup di tengah ketidakpastian, di mana doa-doa kami rasanya menggantung saja di udara. Dan kami sering bertanya, kenapa ketidakadilan, kejahatan seolah-olah menang? Kami mohon ya Roh Kudus, singkapkanlah kebenaran dari perikop ini. Buka hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga kami menangkap suara Tuhan. Ajarilah kami untuk meninggalkan tempat pengaduan kami selama ini yang semu, dan kemudian berdiri tegak di menara penantian kami akan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, agar kata-kata yang disampaikan bukan berasal dari kebijaksanaan manusia, melainkan murni firman Tuhan yang membawa kehidupan. Urapi juga setiap hati yang hadir di tempat ini,
supaya mereka boleh menjadi pendengar yang baik, tanah yang gembur, yang baik, yang siap untuk disirami firman Tuhan, dan mereka lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah mulai dari pasal 2 ayat 1. Tapi saya mau menjelaskan sedikit konteks dari perikop ini. Nah, pada masa Habakuk, kerajaan Israel itu sudah terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan pada masa Habakuk, kerajaan utara itu sudah hilang, sudah hancur, dihancurkan oleh bangsa yang kuat pada saat itu, namanya bangsa Asyur. Tetapi bangsa Asyur dikalahkan oleh bangsa Babel. Dan pada zaman ini yang berkuasa adalah bangsa Babel atau bangsa Kasdim. Jadi kalau zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Zaman dulu kan ada negara superpower, Amerika dan Uni Soviet. Nah, kira-kira pada zaman Habakuk ini, ya, negara yang superpower itu bukan Israel. Israel justru sudah lemah, tetapi adalah bangsa Kasdim. Ya. Dan pada saat Nabi Habakuk hidup, dia melihat di kerajaan yang tersisa dari Israel, istilahnya the remnant, itu jahat semuanya. Karena mereka dipimpin oleh seorang raja yang jahat. Saudara bisa baca nanti di dalam 2 Raja-Raja 18 yang namanya Yoyakim. Jadi Yoyakim ini adalah raja yang jahat, ya, tidak seperti bapaknya Yosia yang takut akan Tuhan. Dia jahat dan dia tidak menyembah Tuhan. Dan hidupnya itu jahat. Dia tidak menuruti firman Tuhan ataupun hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Musa, tetapi hukum adalah dirinya sendiri. Sehingga pada saat itu di kota Yerusalem itu kacau. Yang kaum elit itu menindas kaum yang lemah. Kaum-kaum yang kuat itu tidak menganggap orang-orang yang lemah sebagai manusia. Sehingga mereka hidup seenaknya, kejahatan, melanggar firman Tuhan, dengan perzinahan, dengan perampokan, dengan perbudakan dan lain sebagainya. Dan Habakuk sebagai nabi Tuhan melihat ini sebagai sesuatu pelanggaran dan dia sedih. Itu sebabnya di pasal 1 dia mengeluh sama Tuhan. Coba saudara lihat dia keluhannya apa. Ayat 2 dikatakan dia berdoa sama Tuhan, dia bergumul, dia katakan berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak. Jadi dia udah berteriak terus nih sama Tuhan. Tetapi engkau enggak dengar. Jadi dia merasa Tuhan tidak mendengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Lalu ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja, Tuhan diam saja melihat kelaliman. Ada aniaya, kekerasan dan seterusnya sampai ayat ke-4. Dia curcol sama Tuhan. Ya. Lalu Habakuk itu sedih, bahkan dia frustrasi. Melihat apa yang terjadi di dalam rumah Tuhan. Apa yang terjadi di antara umat pilihan Allah Israel. Dan dia bertanya, Tuhan kenapa engkau diam saja ngelihat bangsa Israel yang jahat ini? Kapan engkau campur tangan, intervensi? Lalu di ayat 5, Tuhan jawab dia. Ya, apa jawaban Tuhan? Intinya saja, ya, ayat 5 sampai dengan ayat 17, Tuhan bilang begini, enggak, aku enggak diam. Aku sebenarnya sedang melakukan sesuatu. Dan kalau saya kasih tahu kamu apa yang sedang saya lakukan, maka pasti kamu kaget. Kamu akan kaget. Kamu nggak bisa memahami apa yang akan saya lakukan. Dan Tuhan melanjutkan jawabannya dengan membeberkan semua yang akan dia lakukan atas keadaan orang Israel pada saat itu. Dan ternyata jawaban Tuhan, saudara baca teliti nanti di rumah ya, supaya waktu kita tidak terlalu lama. Jawaban Tuhan itu mengagetkan. Ayat 5 sampai ayat 17. Tuhan menjawab bahwa aku akan bertindak. Tetapi dengan cara yang enggak disangka-sangka oleh Habakuk. Gimana?
Karena dia bilang, aku akan membangkitkan bangsa yang jahat, yaitu bangsa Babel, Kasdim, untuk mendisiplinkan umatku Israel. Bangsa ini, kalau saudara baca nanti ya, di ayat di ayat berikutnya pasal 1, itu bangsa yang sangat ganas dan bangsa yang sangat kejam. Dan Tuhan gunakan itu untuk menghukum umatnya sendiri. Buat Habakuk itu bukan jawaban yang pas. Kenapa Tuhan enggak engkau sendiri yang turun mendisiplinkan orang Israel? Katakanlah misalnya seperti engkau melakukan tulah, itu kan datang dari Tuhan sendiri kepada bangsa Mesir. Tapi engkau menggunakan bangsa yang enggak kenal engkau, enggak menyembah engkau, hidupnya jahat untuk mengajar umatmu. Di ayat 13 yang terakhir dikatakan, dia bilang, engkau berdiam diri ketika orang-orang fasik, maksudnya orang Kasdim, menelan orang yang lebih benar daripada mereka. Artinya orang-orang Israel. Jadi saudara-saudaraku, Habakuk bergumul, dia bertanya sama Tuhan, dia teriak sama Tuhan, dan Tuhan jawab. Tetapi jawabannya enggak sesuai dengan ekspektasi dia. Sehingga dia bergumul lagi. Gua mau Tuhan jawabnya ini, tapi Tuhan jawabnya lain. Sehingga ada pergumulan yang kedua bagi Habakuk. Yaitu di ayat berikutnya dia bertanya, Tuhan, gimana mungkin sih engkau yang maha suci, ya, itu di mulai ayat 12, engkau yang maha kudus menggunakan bangsa yang lebih jahat daripada kami untuk menghukum kami. Saya pikir engkau akan melakukan sesuatu yang sudah saya pikirkan. Tetapi Tuhan, engkau pakai cara yang aneh. Dan sampai di sini. Jadi dia bertanya, Tuhan jawab, lalu jawabannya enggak sesuai dengan ekspektasi dia. Lalu dia bertanya lagi sama Tuhan. Dia bergumul. Itu di ayat 12 sampai dengan 17 dari pasal 1. Sampai di sini, ini adalah konteks dari perikop yang kita baca. Jadi dia nunggu jawaban Tuhan yang kedua atas pertanyaan ini. Dan mari kita lihat, ketika dia lagi nunggu jawaban Tuhan yang kedua, Habakuk dikatakan berespon dengan iman. Jadi di dalam kegelisahan kegalauannya, lalu jawaban Tuhan juga ini enggak sesuai dengan ekspektasi dia, kita akan melihat bahwa ada sikap imannya yang bisa kita pelajari ini. Ketika kita juga menghadapi ketidakpastian, ketika kita merasa bahwa Tuhan enggak turun tangan, maka ada sikap iman yang merupakan ciri-ciri bahwa orang hidup benar karena iman yang dipunyai Habakuk. Yang pertama, saudara-saudaraku, apa respon Habakuk? Ayat 1 pasal yang kedua, ya. Sebelumnya dulu, pasal ke-1 kita lihat ya, dia berseru terus kepada Tuhan. Saya lupa. Ya. Jadi inti dari perikop kita itu adalah di ayat 4b. Firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini adalah ayat yang penting. Ini sebenarnya adalah poin cuman satu-satunya yang penting dari 3 kitab Habakuk. Dari pasal 1, 2, 3 intinya ada di 2, 4b. Itu sebabnya ayat ini selalu dikutip, disitir oleh rasul-rasul di Perjanjian Baru. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan yang sama. Dia bilang, orang diselamatkan, orang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Lalu ketika dia menulis surat ke jemaat di Galatia, dia mengatakan hal yang sama. Dia menyitir ke Habakuk, dia katakan orang benar hidup oleh iman. Begitupun penulis kitab Ibrani, dia kembali lagi menulis ayat ini. Jadi ini adalah sebuah ayat yang penting juga buat kita. Dikatakan tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kembali lagi saudaraku, di dalam pasal kedua ayat 1, dia itu mengambil sebuah posisi. Kita akan belajar sikap iman apa sih dari Habakuk.
Sehingga dia boleh disebut orang yang hidup di dalam iman ketika dia dalam keadaan susah. Dari pasal 1 kita tahu yang pertama yang Habakuk lakukan ketika hidupnya susah adalah dia terus berseru kepada Tuhan. Pasal pertama dia berseru kepada Tuhan atas semua ketidakadilan, semua kejahatan. Tuhan jawab juga nggak sesuai ekspektasinya, lalu dia berseru lagi. Jadi intinya saudara-saudaraku, kita harus setia menunggu jawaban Tuhan, amin, atas doa kita. Tetapi sambil kita setia, kita berdoa terus, berseru terus. Satu saat Bapak Ibu Saudara, ada seorang membawa mobil, lalu dia berhenti di sebuah lampu merah. Ya, lampunya masih merah gitu. Lalu tiba-tiba mobilnya mati. Dia start nggak nyala. Kedua kali dia start nggak nyala. 3 kali dia start nggak nyala juga. Dia udah mulai panik nih. Ya, dia di kota besar, di kota Jakarta, saudara tahu sendiri ya. Jakarta orang-orang pada nggak sabar gitu ya. Sampai dia start terus berkali-kali nggak nyala. Akhirnya lampunya hijau. Wah, keringetan dia, panik. Dia starter lagi, nggak nyala. Biasa dong, ya. Kalau kan itu ada detiknya ya. Kalau kita lampu merah, baru detik ke 5, 4, 3, baru masih 5 detik mau hijau aja. Bener nggak ya? Udah diklakson di belakang. Ini sudah hijau. Lalu mulai dia starter lagi, nggak nyala-nyala. Akhirnya gitu. Aduh, dia frustasi, akhirnya dia keluar mobil. Terus dia samperin ke mobil belakangnya. Lalu dia lihat adalah seorang ibu, seorang cewek bawa. Bu, maaf sekali, mobil saya mogok. Saya udah starter berkali-kali, nggak nyala Bu. Maaf ya Bu ya, tapi kalau ibu bersedia, coba ibu yang starter deh. Mungkin kalau tangan ibu bisa nyala. Dia bilang gitu ya, ibu masuk ke mobil saya starter, saya nunggu di dalam mobil ibu aja, klaksonin ibu, katanya dia gitu. Jadi saudara-saudaraku, seringkali kita seperti itu ya. Doa kita, ya, kita klakson terus ke Tuhan. Kita ngomong tentang beban hidup kita kepada Tuhan. Kita tanya-tanya Tuhan sedang melakukan apa sih dan seterusnya. Kapan Tuhan mau bertindak atas permasalahanku? Dan kita temukan dari pengalaman Habakuk. Ketika dia mencurahkan beban hidupnya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi ketika kelihatannya tidak ada tindakan, ternyata Tuhan itu mendengarkan. Jadi saudara, ketika doamu saat ini belum dijawab Tuhan, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya belum dapat pekerjaan? Kenapa relasi saya dengan pulih? Saudara jangan kecewa atau putus asa, apalagi saudara meninggalkan Tuhan. Tapi seperti Nabi Habakuk, cry out to God. Terus menerus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya mendengarkan. Dan dalam anugerah, kemurahan dan kebaikannya, Tuhan menjawab Habakuk. Betul ya? Tidak hanya sekali, tapi Tuhan menjawab 2 kali. Itu yang akan kita lihat nanti di pasal 2. Jadi sekalipun Habakuk tidak mengerti apa yang Tuhan katakan, yang pertama tadi, tetapi dia berdoa lagi sama Tuhan. Dan ketika dia menunggu jawaban dari Tuhan, dia berdoa terus. Oleh karena itu ketika doa kita belum dijawab Tuhan, sikap iman yang kita pelajari saat ini adalah hal yang terbaik yang kita lakukan adalah lakukan terus menerus berseru kepadanya. Amin. Saudara ingat di dalam 1 Raja-Raja 18 ada Nabi Elia. Pada saat itu bangsa Israel sudah mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Karena apa? Tuhan izinkan, karena jahat bangsa Israel. Saudaraku, bangsa Israel ini jahat bener ya. Ngelawan Tuhan terus gitu loh. Ya. Jadi saya sebenarnya dalam konteks sekarang sedikit menyimpang, tidak terlalu setuju dengan orang yang terlalu mendewakan bangsa Israel membabi buta. Ya. Kita lihat di sosial media bahkan ada seorang pendeta yang khusus berbicara tentang Israel.
Saudaraku, bangsa Israel itu berkali-kali disiplinin sama Tuhan, betul? Ya, di Mesir, di padang gurun, di Babel. Ya. Dan Tuhan Yesus juga suka mengutuk bangsa Israel. Ya, dia bilang apa? Kamu itu ahli Taurat, itu seperti kuburan katanya. Dalamnya putih bagus, tapi luarnya bagus, tapi dalamnya seperti tulang belulang. Sekarang saudara sudah menuhankan bangsa Israel. Berpikir lagi saudara-saudaraku. Jangan sampai Tuhan Yesus itu kalah dengan bangsa Israel di hadapan kita. Sedikit saja. Nah, Nabi Elia pada saat itu sebenarnya sudah pegang janji Tuhan bahwa aku akan menurunkan hujan kalau bangsa ini bertobat. Dan bangsa itu akhirnya bertobat ya. Singkat cerita. Terus dia berdoa, Tuhan ini bangsa udah bertobat, ayo turunin hujan. Turun gak hujan? Kagak turun. Lalu dia berdoa di Bukit Karmel tuh ya, dia bilang anak buahnya, coba kamu lihat dulu udah ada turun hujan gak? Enggak, terus dia berdoa lagi. Berdoa selesai dia berdoa doa yang sama, dia coba lihat lagi, ada gak? Enggak, masih kering. Begitu terus, ketiga kali coba lagi, belum hujan. Dia gak ragu, dia bilang Tuhan gimana sih kau janjinya gak menurunkan hujan, tapi ini hujan gak turun-turun. Enggak, tapi dia bilang oke, belum hujan, saya berdoa lagi. Sampai akhirnya keberapa kali hujan turun? Ada yang ingat? 7 kali. 7 kali berdoa baru, siapa tadi namanya? Pak Elia. Itu saya lihat di ujung sana ada awan yang gelap sedang datang menuju tanah kita. Tuhan jawab doanya. Bukan berarti kalau saudara berdoa harus 7 kali baru dijawab Tuhan. Enggak. Tetapi moralnya adalah, pesannya adalah ketika doamu belum dijawab, doa terus. Itu adalah sikap iman dari Habakuk. Ketika dikatakan orang benar hidup oleh imannya. Oleh karenanya mari kita terus tekun berdoa ketika keadaan kita enggak ada kepastian, ketika Tuhan terasa seperti diam, jangan jemu berdoa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan dapat menjawab semua pertanyaan saudara sesulit apapun. Amin. Dia dapat menangani kebingungan, kegelisahan yang sedang saudara hadapi. Bahkan dia dapat menangani krisis dalam hidupmu. Tetaplah berdoa. Sekalipun saya nggak mengerti jawaban Tuhan. Sekalipun kita nggak punya hak untuk mengintervensi Tuhan, benar ya? Kita nggak punya hak untuk menentukan Tuhan jawabanmu harus begini ya. Kita nggak punya hak. Nggak bisa kita klaim-klaiman. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Tapi kita pasti tahu jawaban Tuhan itu baik buat kita. Sekali lagi izinkan saya menasehati saudara. Ketika situasi saudara sedang tidak pasti, saudara menunggu jawaban dari Tuhan, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah terus berseru kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang kedua yang kita pelajari adalah ayat 1, dikatakan begini. Jadi yang pertama adalah tetaplah berdoa, terus menerus berdoa. Yang kedua adalah dikatakan tetaplah pada tempatmu, pada posisimu. Dikatakan gini, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara, dan aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Ini adalah posisi sikap iman dari Habakuk ketika dia menunggu jawaban Tuhan yang kedua. Tetaplah pada posisimu. Dia menggunakan metafora menara pengintaian. Di dalam sebuah kerajaan zaman dulu ada sebuah menara yang tinggi yang di dalamnya adalah pengintai. Jadi dia bisa melihat ke segala arah, ya. Apakah ada musuh yang akan datang? Saudara bisa bayangkan ya di film-film kerajaan seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Habakuk sudah 2 kali bergumul sama Tuhan. Yang pertama Tuhan jawab, yang kedua belum Tuhan jawab. Tetapi dia mengambil posisi dan sikap untuk seperti pengintai. Artinya pengintai itu nggak boleh turun, betul ya? Dia harus mengintai terus, ya, bahaya apa yang sedang mengancam.
Jadi dia bilang, aku tetap akan pada posisiku untuk selalu aware, selalu waspada dan sambil menantikan Tuhan mau jawab apa sih atas pertanyaanku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara, dan aku akan meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Saudaraku, ada 3 kata kunci dari ayat 1 itu. Pertama, berdiri, stand firm. Kemudian bertahan, artinya nggak turun naik. Dan yang ketiga adalah meninjau untuk melihat. Ya, kalau dalam terjemahan baru dibilang apa itu? Meninjau dan menantikan. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita belum dijawab Tuhan, Habakuk mengajarkan, tetaplah pada posisimu. Jangan engkau mundur, jangan engkau bilang, ya udahlah gua turun dulu, lo sekarang naik deh lu di menara pengintaian, kita suruh orang lain. Tapi kita tetap harus ada di posisi kita, di menara penantian. Berapa banyak saudara-saudaraku orang yang frustasi karena doanya tidak dijawab, lalu pergi meninggalkan Tuhan. Aku gak mau melayani Tuhan. Aku kecewa dengan situasi di gereja ini. Aku kecewa Tuhan gak jawab doaku, sehingga aku tidak mau lagi melayani. Sementara aku gak mau deh melayani Tuhan. Aku jadi jemaat biasa, itu pun di rumah pakai YouTube aja cukup. Saudara-saudaraku, Habakuk tidak demikian. Dia tetap pada posisinya sebagai pengintai yang berjaga-jaga kapan Tuhan akan jawab. Saudaraku, ini adalah sikap iman yang kedua yang bisa kita pelajari. Ketika doa kita serasa tidak dijawab Tuhan, yang pertama teruslah berdoa. Yang kedua, tetaplah pada posisimu untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, jangan mundur. Sampai lupa. Yang kedua adalah bertahan di menara. Di tengah kegelisahan kita nggak boleh lari dari Tuhan. Tetapi justru menempatkan diri di menara firman-Nya dan siap untuk mendengarkan. Saudaraku, ini artinya masalah dalam hidup orang beriman tidak pernah membawa orang itu jauh dari Tuhan, betul? Justru masalah dalam kehidupan kita, kalau kita disebut orang yang hidup oleh iman, membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi saya akan berdiri tegak, saya akan bertahan, dan saya akan melihat. Karena saya percaya pada waktu Tuhan akan berfirman. Dan ini adalah kesaksian hidup dari Habakuk. Aku akan terus menerus berseru kepada Tuhan. Aku akan terus menerus pada posisiku. Aku tidak akan meninggalkan tugasku, pelayananku. Dan aku akan tetap mengamat-ngamati di tempat penjagaanku. Saudaraku, kita harus terus berdoa. Tetap pada posisi kita. Melayani, jangan mundur melayani, jangan mundur menyembah. Yang ketiga, Habakuk memberi pelajaran bahwa adalah teruslah mencari kehendaknya. Saudara, kita baca ayat yang kedua, dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan apa dia bilang? Ukirkanlah pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi penglihatannya tadi udah ada ya di pasal 1 kan. Terus Tuhan jawab nih, karena pertanyaan yang kedua dia bilang, tuliskanlah itu di loh batu. Tuliskannya tapi pakai tinta atau pakai apa? Coba perhatikan saudara. Dia bilang tuliskanlah dan ukir. Saudara, kalau saudara tulis pakai tinta dengan diukir pakai pahat, kira-kira mana yang lebih bertahan? Tentu diukir. Supaya apa? Saudara, sebenarnya ini lagi metafora bahwa Habakuk mengatakan bahwa ketika saudara mengalami ketidakpastian, cari kehendak Tuhan. Cari firman Tuhan. Tuliskanlah itu, bahkan bisa jadi kesaksian supaya orang yang lewat bisa membaca. Kalau saudara cuma tulis pakai tinta, mungkin besok hujan hilang. Tetapi kalau diukir,
sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kembali, tulisannya nggak akan hilang. Saudara, ini menggambarkan sebuah panggilan untuk hidup dalam iman dengan cara terus mencari kehendak Tuhan. Setia kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan ukirkanlah, berarti itu jelas. Maka dari ayat ini, dalam situasi kita yang tidak pasti, hal yang ketiga yang Tuhan minta adalah setialah kepada firman Tuhan. Karena situasi yang tidak pasti memerlukan kepastian dari firman Tuhan. Oleh karenanya izinkan saya mendorong saudara untuk luangkanlah waktu untuk mencari kehendak Tuhan atas setiap situasi dan persoalan yang sedang saudara alami dengan cara membaca firman Tuhan. Setiap hari renungkan itu siang dan malam. Seperti lagu katakan, apa katanya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terus ku dan lakukan. Ya. Jadi hal yang ketiga, tadi sudah bilang terus berdoa, tetap pada posisimu. Hal yang ketiga dikatakan cari firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang tuliskanlah itu sangat jelas, saudara-saudara. Hal yang keempat, yang terakhir saudara-saudaraku, hidup oleh iman, ayat yang tadi. Ketika hidup kita dalam ketidakpastian, kita harus terus berdoa. Kita harus tetap pada posisi kita untuk menyembah dan melayani Tuhan. Kita terus mencari kehendak Tuhan melalui Alkitab. Ya, saudara jangan cari manusia, bahkan saudara jangan dengar penjelasan manusia. Firman Tuhan itu ada di Alkitab ya saudara-saudaraku ya. Sekalipun ada pemimpin yang mengatakan, tadi malam Tuhan berbicara kepada saya. By the way saudara-saudaraku, saya cerita sedikit ya. Ada sebuah gereja yang besar, sebenarnya gereja sahabat dulu ya. Gereja sahabat kita. Karena gembalanya itu kenal baik dengan Bang Andi. Dan Pak Horas ini juga selalu membangga-banggakan gereja itu. Ya. Jemaatnya banyak karena kuat di dalam doa. Tapi apa yang terjadi belakangan ini saya lihat, gembalanya memang udah semakin tua sih. Saya ngelihat sih hamba Tuhan harus tahu diri ya, terutama saya juga. Karena semakin tua kadang-kadang cenderung semakin ngaco. Dia mengartikan, ya enggak, karena ini kita tetap manusia ya. Jadi kita harus bergantung sama sekali kepada Roh Kudus, jangan kepada pikiran sendiri. Dia mengatakan bahwa menurut hitungan dia, Tuhan Yesus itu akan datang sekitar, kalau nggak salah, Agustus, September, Oktober 2025. Dia bilang begitu. Eras, hamba Tuhan yang pernah khotbah juga di kita, mengatakan seperti itu. Gitu. Saya sedih saudara-saudaraku, akhirnya dia banyak dihujat lah, ya. Dan akhirnya bikin klarifikasi. Dia bilang, maksud saya sebenarnya bukan itu. Maksud saya sebenarnya jagalah kekudusan. Benar juga sih. Karena Tuhan sudah semakin dekat. Ya boleh ngomong gitu, tapi jangan bilang bulannya, tanggalnya. Tuhan Yesus bilang aja, aku nggak tahu. Anak nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, dikoreksi, tapi ya tetap aja banyak orang yang kecewa ya kepada Koko itu, karena kita panggilnya Koko. Ya, jadi saudara berhati-hati, firman Tuhan tuh ini. Ya, saudara baca sendiri, renungkan sendiri, dan saudara minta Roh Kudus menyingkapkan. Jadi saudara-saudaraku, hal yang ketiga tadi adalah mencari firman Tuhan. Hal yang keempat itu ada di ayat 3, dikatakan begini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ya. Tetapi segera menuju kesudahan. Jadi penglihatan itu mungkin belum terjadi. Yang Tuhan jawab di pasal 1. Tapi dia bilang enggak usah sedih, jangan khawatir, karena itu pasti terjadi. Jadi selain kita terus berdoa, tetap pada posisimu, terus mencari kehendaknya. Hal yang keempat, hidup oleh iman adalah dengan percaya akan waktunya Tuhan. Penglihatan itu akan terjadi, cuman lagi menanti saatnya. Sabar Habakuk. Dia akan segera menuju kesudahannya, artinya
ya itu akan selesai, akan terjadi dan selesai. Dan dia tidak menipu atau bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Saudara-saudaraku, Tuhan selalu memberikan jawaban atas doa dan kehidupan kita. Amin enggak? Tapi seringkali itu membutuhkan waktu untuk Tuhan jalankan. Dan waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tetapi kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan terbaik. Itu yang namanya kairos. Tuhan Yesus itu datang. Dia adalah dalam kekekalan. Itu yang namanya kairos. Tapi dia masuk intervensi di dalam kronos. Kronos itu kita ingat chronological. Kronos itu adalah waktu manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga manusia yang hidup dalam kronos ini tidak terus menerus dalam chronological waktu sehingga akhirnya binasa. Enggak. Tuhan dalam kairosnya intervensi. Galatia 4 ayat 4 mengatakan, sebab pada waktunya Tuhan datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, percayalah akan waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku akan apa? Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kak, nanti kita terusin, tapi kamu sekarang boleh ngiringin saya khotbah sedikit lagi, ya. Pakai string aja boleh. Oke. Saudara-saudaraku, bayangkan ketika saudara mau pergi naik pesawat terbang ke satu kota, jadwalnya udah ditentukan, tiba-tiba ada pengumuman. Pesawat ditunda 2 jam atau untuk waktu yang tidak ditentukan. Saudara pasti marah ya. Saya udah ada janji, tapi ternyata pilot memutuskan itu penundaan karena memang cuaca tidak baik. Daripada dipaksakan, kapalnya ada apa-apa, yang paling jelek jatuh, mendingan kita tunda. Ya, tetapi penumpangnya itu kan marah-marah. Seringkali kita juga seperti itu, saudara-saudaraku. Ketika kita melihat cuaca buruk di dalam hidup kita, lalu Tuhan menunda, maka kita kecewa sama Tuhan. Tapi percayalah saudara, Tuhan itu adalah sang pilot yang agung. Dia tidak melihat jam dinding kita, kronos itu. Tapi dia melihat dari keseluruhan sejarah. Penundaannya bagi kita sama dengan perlindungannya. Jadi saudara-saudaraku, jangan buang keyakinan saudara saat janji terasa lambat. Jangan saudara kehilangan firman. Karena kita percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dan tepat. Jadi izinkan saya mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan memiliki waktu yang sudah Dia sendiri tentukan atas setiap kejadian dalam dunia ini, termasuk hidup kita. Semua udah ada appointed time. Memang kadang-kadang beda waktunya Tuhan dengan waktu kita, tapi kita percaya Tuhan memiliki waktu yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, jadi ada 4 hal yang dilakukan Habakuk yang menggambarkan dia orang benar, hidup dalam imannya. Yang pertama apa? Terus menerus berdoa. Yang kedua adalah tetap di menaramu. Oh iya, dibantu ya kalau saya lupa, Monci. Tetap di menaramu, tetap melayani Tuhan, tetap di posisimu. Yang ketiga adalah apa? Tetap mencari kehendak Tuhan. Yang keempat adalah percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sedikit lagi saudara-saudaraku, supaya kita habiskan di ayat 4 ini. Di dalam hidup oleh iman,
yang disebut orang-orang benar, ada kebenaran-kebenaran di ayat ini. Kebenaran yang pertama ada dikatakan gini, kesombongan dan kejahatan akan dihukum. Itu di ayat 4a. Dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Saudara-saudaraku, sebenarnya akar dari dosa yang paling besar adalah kesombongan, keangkuhan. Keangkuhan itu menghancurkan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kekuatan manusia ini sebesar apapun itu semuanya ilusi. Karena satu saat dia bisa jatuh. Amin. Jadi saudara-saudara, itu kebenaran yang pertama. Bahwa gak usah khawatir untuk orang yang sombong. Karena kesombongan itu pasti akan jatuh pada waktunya. Keangkuhan itu akan jatuh. Manusia gak bisa sombong. Dulu pada tahun 1912 ada kapal yang punya teknologi yang tinggi pada saat itu. Orang memuja-muja kapal, dan itu disebut kapal apa? Titanic. Tapi saudara-saudaraku, walaupun dia dijuluki sebagai kapal yang tidak mungkin tenggelam, ternyata hanya beberapa hari setelah dia dilayarkan tenggelam. Saudara-saudaraku, manusia boleh aja bikin pernyataan sombong apapun, tetapi dia tidak bisa melawan realitas alam dan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kerohanian kita, kehidupan iman kita, saudara hati-hati dan waspada. Setiap kali kita mengatakan saya bisa mengendalikan ini, saya gak butuh Tuhan, sesungguhnya kita sedang membangun kapal Titanic rohani kita. Oleh karenanya di tengah godaan untuk kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan koneksi kita, uang kita, gelar kita, ingatlah bahwa kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya. Dan pada waktu Tuhan itu pasti akan diruntuhkan. Oleh karenanya lawanlah keinginan, godaan dikatakan untuk membusungkan dada. Kebenaran yang pertama. Kebenaran yang ketiga masih di ayat itu. Tetapi orang benar hidup oleh imannya. Kita dipanggil untuk hidup bukan dengan apa yang kita lihat, melainkan oleh iman kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Dan ini adalah klimaks dari perikop dan pesan yang abadi, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman itu di dalam bahasa aslinya adalah emunah, bahasa Ibrani. Ya, perjanjian lama kan bahasa aslinya Ibrani. Kalau di dalam perjanjian baru, iman itu adalah pisteo, pistis. Ini adalah artinya kesetiaan kepada Tuhan yang konsisten, yang bergantung kepada Allah dalam segala situasi. Saudara-saudaraku, hiduplah oleh iman. Sikap orang yang hidup oleh iman yang pertama, terus menerus berdoa, tetap pada posisimu, cari kehendak Tuhan, percaya pada waktunya Tuhan. Lalu kebenaran tambahan dikatakan adalah bahwa orang yang sombong pasti akan jatuh, sebaliknya orang yang beriman akan hidup oleh imannya. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, kalau kita teruskan nanti saudara baca ayat 5 sampai ayat 19, inilah yang akan terjadi. Saudara perhatikan ada kata 5 celaka di situ. Ya, di ayat 6, di ayat 9, ayat 12, ayat 15 itu ada 5 celaka. Periode di mana orang-orang yang sombong seperti bangsa Kasdim, bahkan Israel, mereka akan celaka. Tetapi saya mau baca saudara-saudaraku ayat ke-20. Dikatakan begini, saudara perhatikan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, maka berdiam dirilah di hadapannya segenap bumi. Di dalam Mazmur ada, di dalam Mazmur juga dikatakan, Mazmur 40 ayat 6, enggak ada ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara
bangsa-bangsa. Ada kebenaran lagi di dalam ayat ini bahwa ketika kita tergoda untuk gelisah, khawatir, karena tidak pasti, karena Tuhan tidak menjawab, maka hal yang mungkin yang paling baik yang kita lakukan adalah berdiam diri. Di dalam bahasa aslinya itu adalah hush. Ya. Itu adalah hush. Artinya be silent, berdiam. Jadi ada saatnya kita memang gak bisa ngomong apa-apa, tetapi berdiam diri di hadapan Tuhan. So, saudara-saudaraku, Tuhan sudah berbicara kepada Habakuk 2600 tahun yang lalu. Habakuk sudah berbicara kepada Paulus di Perjanjian Baru, sehingga dia tulis di dalam Roma 1 dan Ibrani 3. Bahkan penulis Ibrani juga mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. So, saudara-saudaraku, mari kita teladani sikap iman dari Habakuk dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami hari ini melalui pergumulan Nabi Habakuk. Kami bersyukur atas kebenaran yang sederhana namun berisi sebuah kebenaran teologis yang mendalam, bahwa orang yang benar akan hidup oleh imannya. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering kali hidup seolah-olah Engkau gak ada. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri dan membiarkan kekhawatiran mengalahkan iman kami. Ampuni kami jika kami lebih mempercayai apa yang kami lihat dengan mata daripada janji yang Engkau berikan melalui firman-Mu. Kami mohon tanamkanlah dalam hati kami, ketika hidup kami terlihat tidak ada kepastian, ketika kelihatannya Tuhan belum menjawab doa kami, Engkau terasa seperti diam saja. Ajar kami untuk terus berdoa, kami tetap pada posisi kami terus mencari kehendak-Mu dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan yang terbaik. Tuhan berkati jemaat-Mu saat ini, dan ketika mereka juga kembali ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, biarlah mereka menjadi saksi dari iman yang hidup, yang tidak takut pada ketidakpastian, karena mereka berpegang teguh pada Kristus, sang kepastian yang abadi. Terimalah persembahan kami, berkatilah pelayanan kami, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami memohon dan mengucap syukur. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari bangkit berdiri, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.